Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sebelum masuk biara, Antonius bernama Ferdinand. Ia lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak mudanya, ia sangat tertarik pada doa, studi dan pekerjaan-pekerjaan rohani bagi kepentingan jiwa-jiwa. Ia masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditahbiskan menjadi imam. Setelah beberapa waktu berkarya, ia pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Fransiskan, terdorong oleh teladan para martir Fransiskan. Ia menerima jubah Ordo Fransiskan dan mendapat nama baru yaitu Antonius. Pada tahun 1221, ia mengikuti kapitel di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus. Pada kesempatan itu, ia diminta untuk berkhotbah. Semua saudaranya kagum akan khotbahnya yang menarik dan mendalam itu. Sejak itulah, Antonius mulai dikenal sebagai seorang ahli ilmu ketuhanan dan pujangga yang pandai. Ia diutus untuk berkhotbah kepada umat di Prancis, Italia, dan Sisilia. Pada tahun 1231, ia meninggal dunia di Padua dalam usia 36 tahun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 18 sampai 22. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita adalah garam. Menarik sekali mencermati kalimat ini. Kamu adalah garam dunia. Kalimat ini secara tegas menyatakan bahwa kita identik dengan garam. Saya dan kamu bukan baru mau menjadi garam, tetapi saya dan kamu adalah garam. Penegasan Yesus ini sungguh luar biasa. Kehadiran murid-muridnya dimanapun mereka berada adalah kehadiran garam yang memberi efek bagi orang di sekitar. Kita dipanggil sebagai garam dan bukan dipanggil menjadi garam. Kesadaran identitas sebagai garam tidak harus menunggu waktu dan kesempatan yang baik untuk menjadi garam, tetapi sebaliknya seluruh kehadiran kita dimanapun adalah kehadiran yang memberi rasa bagi orang-orang di sekitar kita. Identitas garam dan terang ini sungguh dihadirkan oleh Santo Antonius dari Padua. Santo Antonius berbicara dengan sangat luar biasa. Seorang uskup menulis, ia mulai dengan takut akan Allah dan dengan kata-kata sederhana, tetapi sangat diterangi oleh rahmat Allah, sehingga ia langsung memikat para pendengarnya. Tak pernah sebelumnya seseorang dapat bicara seperti dia. Saudara terkasih, selama 9 tahun Antonius berkhotbah di Prancis dan Italia. Kemanapun dia pergi, orang berkerumun mengikuti dia. Para kriminal yang keras hati, orang-orang yang acuh tak acuh dan para bidat atau pengajar sesat dapat bertobat setelah mendengarkan khotbahnya. Orang-orang menutup toko dan kantor mereka, bahkan mengantri sampai menginap di gereja agar dapat mendengarkan dia. Karena tempat sudah tidak muat, Antonius kerap berkhotbah di alun-alun dan ruang terbuka. Tak saja mahir berkhotbah, Antonius juga dikenal karena besar kasihnya kepada Allah dan mujizat-mujizat yang terjadi karena perantaraan doanya. Ia memiliki pelbagai karunia khusus
seperti membaca isi hati orang, mengenal nama orang lain tanpa diberitahu, bilokasi atau dapat berada di dua tempat pada waktu bersamaan. Dengan perantaraan doanya, banyak orang sakit disembuhkan, diluputkan dari bencana, bahkan sekitar 12 orang yang sudah wafat dihidupkan kembali. Hari ini kita belajar dari Santo Antonius yang bukan menjadi garam, tetapi adalah garam dan terang dunia. Semoga demikian. Amin.